ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Ini tentang jalan kebenaran hanya satu. Ada yang berpendapat bahwa jalan kebenaran itu bermacam-macam. Ya. Katanya banyak jalan menuju ke Roma. Hah? Terus katanya Tuhan itu meminta kamu untuk menjelaskan angka 10. Angka 10 ini mau 5 tambah 5, 7 tambah 3, 6 tambah 4, yang penting kamu diminta untuk berapa? Berkata 10. Dia juga berdalil dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-16. Ya. Selain itu hadits iftirakul ummah, katanya yang benar semuanya di dalam sorga kecuali satu. Ya. Ini dari masalah ya di masa sekarang ya. Muncul orang-orang berbicara sembarangan. Ya, nasallallahu alaihi. Ya. Dan mengandung pemikiran yang harusnya dia jangan berbicara tentang agama. Dia katakan itu pemikiran saya sendiri. Pemikiran saya sendiri. Betul. 5 tambah, kalau kita cari angka 10, ya boleh pakai apa saja kalau kita cari angka 10. Hah? Bisa 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3, semuanya kan benar. Tapi angka 10-nya dulu, angka 10 ini cuma satu. Jelas ya? Jangan mengatakan jalan Islam itu bermacam-macam. Jalan Islam itu cuma satu. Jalan Islam itu cuma apa? Cuma satu. Kalau dia pakai logia, tambah-tambah itu. Karena memang cuma 10 yang dicari. Buktinya kalau dia menjawab 9, benar atau salah? 5 tambah 5 dia jawab 9, benar atau salah? Salah, tidak benar. Kalau begitu jalan Islam memang cuma satu. Dan memang betul di dalam Islam itu pintu ketaatan banyak. Banyak pintu yang bisa dilakukan. Dari pintu-pintu ini bisa memasukkan orang ke sorga. Ada pintu sorga melalui sholat, ada pintu sorga melalui zakat, ada pintu sorga melalui puasa. Tapi bukan di dalam masalah aliran. Jalan beragama, manhaj dan metode. Karena bahasa Al-Quran as-siratul mustaqim, satu jalan, as-sirat. Ya. Wa anna hadha sabili, sesungguhnya ini jalanku sabil, satu jalan. Tidak ada bahasa dua dalam Al-Quran. Jelas ya? Tidak ada bahasa dua. Karena itu kalau mengatakan bahwa Syiah Ithna Asyariyah juga benar, ini penyesatan namanya. Penyesatan. Karena itu menyelisih kesepakatan para ulama. Tidak ada yang berkata bahwa Syiah Ithna Asyariyah itu benar. Semuanya mengatakan bahwa Syiah Ithna Asyariyah itu adalah tersesat. Siapa di antara umat Islam ini yang ridha menerima Syiah Ithna Asyariyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang, yang mengafirkan hampir seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang saja, paling banyaknya 7 orang mereka tidak kafirkan. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu berubah pikiran, akidal bada. Ya. Jadi Allah menentukan begini, kemudian Allah berubah pikiran, Masya Allah. Jelas ya? Dan selainnya dari kekafiran Syiah Ithna Asyariyah yang disepakati oleh para ulama. Jadi ini penyesatan namanya. Ucapan-ucapan yang seperti ini. Kemudian berdalilkan dengan ayat Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya. Allah memberi hidayah dengannya. Siapa yang mengikuti ridhonya menuju kepada subulus salam. Subulus salam katanya. Ini subul artinya banyak jalan. Ini salah paham. Kalau dia baca ayat sebelumnya, dia lanjutkan ayatnya, baru dia benar memahaminya.
Ayat sebelumnya kan di akhir ayat dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Petunjuknya cuma satu kitab. Cahaya itu ada yang mengartikan Nabi Muhammad. Jadi hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan itu juga Al-Quran, cuman dikuatkan saja. Iya. Jelas ya? Kemudian di akhir ayatnya yang di ayat Al-Maidah ayat 16 itu dikatakan wa yahdihi ila siratim mustaqim, dan dia diberi hidayah menuju kepada sirat mustaqim, satu jalan. Tidak dikatakan banyak jalan. Jadi akhir ayat membantah pemahamannya. Karena itu kalau dia baca buku-buku tafsir, para ulama ahli tafsir menafsirkan subul di situ artinya turuqus salama, jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Sama dengan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberi hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Jadi kalau dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Iya. Jujur dalam hal itu, Allah bukakan untuk dia pintu ibadah yang lain, dibukakan lagi pintu ibadah yang lain, bukakan lagi pintu ibadah yang lain. Nah, begitu maknanya. Bukan artinya jalan beragama itu banyak. Tidak. Jalan yang mengantar kepada Allah itu cuma satu. Itu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, hanya saja di dalam agama ini, ya, syariat-syariat, tuntunan-tuntunan yang mendekatkan kepada Allah, memasukkan ke surga, itu dari rahmat dan kemuliaan Allah dibuat banyak pintu. Ada di pintu sholat, pintu zakat dan seterusnya. Jadi ini jangan menjadi dalil seseorang itu membenarkan kelompok-kelompok yang sesat menurut kesepakatan para ulama. Setelah itu berdalilkan dengan hadits palsu lagi. Ya. Ada katanya riwayat kulluhum fil jannah illa wahidah. Kalau kita kan yang dikenal itu firqah terbagi menjadi 73, semuanya dalam neraka, kulluhum finnar, kan begitu. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ini riwayat yang benar, sejalan dengan dalil Al-Quran. Adapun riwayat yang dia sebutkan, pertama dari sisi riwayat. Itu riwayat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Bal huwa kadibun maudhu'un bittifaqil ulama. Bahkan dia adalah hadits yang dusta, palsu menurut kesepakatan ulama. Yang kedua dari sisi makna itu tidak benar. Iya. Untuk apa di dalam Al-Quran dirinci jalan itu dengan sejelas-jelasnya? Diterangkan as-siratal mustaqim, bukan jalan yang lurusnya saja, diterangkan lagi kanan kirinya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang disesatkan, bukan pula orang yang dimurkai, bukan pula orang yang disesatkan. Jelas ya? Maka ini adalah ucapan yang harusnya seorang itu bertakwa kepada Allah. Jangan berbicara ya tentang agama yang dia bisa mengaburkan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu. Betul di dalam mengobati orang yang keliru, itu ada etika di dalam Islam. Siapapun, dan kita di dalam Islam ini juga ada dakwah mengajak kepada non-Muslim supaya masuk ke dalam Islam. Dan di dalam Islam juga diajari bagaimana orang itu berlaku adil, berlaku pertengahan. Ya, dia tidak menzalimi siapapun, berbuat baik kepada siapapun, kepada tetangga, kepada tamu walaupun dia kafir. Itu semuanya ada di dalam syariat kita. Ada di dalam tuntunan. Ya, tidak perlu bikin kaidah-kaidah baru seperti ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik.